Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan KSM MI IPA Kabupaten 2022. Terakhir kita sudah bahas sampai nomor 27 ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 28. Setiap hari Amin berangkat menuju madrasah menggunakan sepeda yang berjarak 1,5 km dari rumahnya. Nah, ini pasti S ya, jarak. Kemudian kecepatan rata-rata selama perjalanan adalah 4,5 km per jam. Nah, ini udah pasti kecepatan V. Maka waktu yang diperlukan Amin untuk pulang pergi selama 1 minggu. Nah, perhatikan ya. Yang diketahui tadi adalah kondisi setiap hari. Jadi kalau kita cari dulu dengan asumsi bawah ini kasus GLB ya gitu ya. Berarti T sama dengan S per V gitu ya. Ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja ya. S-nya itu 4,5. S-nya itu 1,5, V-nya 4,5 ya. Sama-sama kali 10 berarti 15 per 45. Sama-sama bagi 5, 3 per 9. Berarti sama-sama bagi 3, 1/9 jam gitu ya. Karena tadi kilometer, terus kecepatannya kilometer per jam. Nah, ini adalah tiap hari teman-teman ya, per hari. Sementara yang ditanyakan adalah waktu pulang pergi selama 1 minggu dengan asumsi masuk madrasahnya Senin sampai Sabtu. Berarti 6 hari ya kan. Berarti dalam 1 minggu, berarti 1 minggu ya, waktu totalnya adalah 1/9 dikali 6 gitu ya. Sama-sama bagi 3 berarti 2/3 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2/3 jam gitu ya. Kalau kita bagi dalam bentuk desimal silahkan gitu ya. 29. Sebuah virus ditempatkan pada sebuah kubus berukuran besar dengan volume V. Virus tersebut memiliki kemampuan untuk membelah diri dengan kelajuan menjadi 2 bagian yang sama besar tiap detik. Nah, ini menarik ya soalnya ya. Pada detik ke-200 virus tersebut memenuhi seluruh bagian kubus. Pada detik keberapa virus tersebut mengisi 1/4 dari volume kubus tersebut. Nah, ini kayak jebakan gitu ya. Perhatikan teman-teman ya. Jadi kalau awalnya dia 1 virusnya, kemudian setelah 1 detik dia menjadi 2, kemudian jadi 4, terus 8 gitu ya, dan seterusnya. Nah, katanya pada detik ke-200, virusnya itu penuh gitu ya. Berarti kita bisa bilang pada detik ke-199 ya, virusnya itu masih setengah V. Ingat ya, jadi setiap 1 detik 2 kali lipat sebelumnya. Ya kan? Di mana tadi dibilang nih, virus tersebut memiliki kemampuan untuk membelah diri menjadi 2 bagian yang sama setiap detiknya. Jadi kalau pada detik 200 dia V, maka detik 199 dia setengah V. Ya, maka balik mundur lagi ke belakang, detik 198 dia pasti masih 1/4 V. Gitu ya. Jadi yang ditanya pada detik 1/4, pada detik keberapa dia mengisi 1/4, berarti jawabannya adalah detik ke-198 gitu ya. Oke, hati-hati ya teman-teman ya. Soalnya agak jebakan sedikit nih. 30. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan sebagaimana yang terdapat dalam surah Az-Zariyat 49 dan Yasin ayat 36. Di antara ciptaan Allah yang berpasangan adalah muatan dasar pembawa interaksi dan penyusun atom yang dibedakan menjadi positif dan negatif ya. Jadi di sini tentang muatan ya. Gambar berikut menunjukkan interaksi antar 2 buah atau pasangan muatan listrik yang memiliki besar muatan yang sama dari pasangan atom berikut ini. Yang paling tepat menunjukkan arah gaya interaksi 2 buah muatan. Nah, ini gampang ya teman-teman ya. Ingat, muatan yang sejenis positif-positif atau negatif-negatif. Kalau mereka sejenis, mereka akan saling tolak-menolak. Ya, kalau tak sejenis, nah itu baru tarik-menarik ya. Jadi di alaminya itu kayak gini ya, sejenis itu nggak ada yang mau gitu ya. Kalau tak sejenis baru mau gitu ya. Nah, jadi kalau ada manusia yang tak sejenis mau, ada manusia yang sejenisnya mau, nah itu berarti udah nggak alami ya, udah melawan kodrat gitu ya.
Jadi jawabannya ini yang A. Ya. Kemudian nomor 31, perhatikan gambar lensa cembung berikut. Di sini ada lensa cembung, kemudian ada yang kiri ini pasti sinar datang ya. Nah, di sini lensa cembung. Nah, lensa cembung ini bahasa lainnya adalah lensa konvergen. Kenapa disebut lensa konvergen? Karena dia mengumpulkan sinar. Jadi setelah melewati lensa, nanti sinarnya ini akan berkumpul. Berkumpulnya di mana? Biasanya berkumpulnya di titik fokus ya. Jadi setelah melewati lensa dia akan berkumpul karena dia lensa konvergen. Oke, masih mudah. Nomor 32 kita punya magnet S dan U ya, selatan dan utara di sini. Kemudian magnetnya diapain nih? Nah, di sini batang besi peki, peki ini bukan magnet ya, dia besi aja nih. Jadi yang magnet itu yang digosok. Nah, perhatikan digosoknya itu tanda panahnya ke sini. Dia biasanya digosoknya searah gitu ya. Jadi digosoknya ke kanan, terus nanti diangkat, digosok lagi. Nah, konsepnya adalah kutub yang terakhir diangkat ya. Jadi misalnya digosok sampai sini ya, ini U, ini S tadi ya. Nah, nanti kan diangkat nih. Nah, jadi di Ki ini akan terbentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang terakhir nyentuh ini ya. Jadi di sini akan terbentuk S, di P akan terbentuk U. Gitu ya. Jadi P kutub U dan Ki kutub selatan. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Ya, jadi ini adalah konsepnya membuat magnet dengan cara digosok. Jadi kalau digosoknya tadi misalnya kutubnya S gitu ya, digosoknya dari kiri ke kanan, terus di sini diangkatnya sebelah kanan. Nah, di posisi yang diangkat itu akan terbentuk kutub yang berlawanan dengan yang menggosok gitu ya. Di sini yang menggosoknya kan kutub U ya. Jadi yang terbentuknya adalah kutub S. Ya, kalau sebelah kanan kutub S, berarti yang sebelah kiri pasti kutub U. Gitu ya. Selanjutnya nomor 33 ya. Nah, ini gambar apa ini? Sebuah rangkaian bel listrik terpasang di sebuah madrasah, terlihat seperti gambar di bawah ini. Pada rangkaian tersebut terpasang 4 buah bel ya. Di sini ada 4 buah bel ya. Dan beberapa isolator. Nah, berbentuk bangun datar. Jadi isolatornya itu kalau kita lihat di sini ada yang bentuk bulat, elips, segitiga gitu ya. Macam-macam ya. Oke, pada rangkaian tersebut ada isolator. Pak Budi hendak menyalakan bel listrik, tanda pulang sekolah. Manakah di antara bangun datar tersebut yang merupakan isolator? Sehingga hanya terdapat 2 buah bel yang berbunyi. Nah, ini sebenarnya gini. Kalau isolator itu kan tidak dapat dilalui listrik ya. Kalau tidak dapat dilalui listrik, jadi belnya nanti nggak bisa bunyi nih. Perhatikan, kalau yang ini itu harus konduktor. Karena kalau dia isolator, ya listriknya nggak bisa lewat. Kalau ini nggak bisa lewat, ini di cabang utama ya teman-teman ya. Jadi ini dari baterai langsung kena cabang utama. Kalau dia di cabang utama dan dia ini isolator, ini berarti listriknya mati di sini. Maka semua bel itu nggak akan ada yang nyala gitu teman-teman. Jadi ini harus konduktor biar listriknya bisa lewat. Ya. Kemudian listriknya itu akan lewat ke kanan dan lewat ke kiri. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia bisa lewat di kanan dan kiri ini dua-duanya bisa lewat, ya. Ini akan bunyi ya, yang kiri bunyi, yang kanan bunyi. Nah, ini jadi bunyinya 3 gitu. Kalau bunyinya 3 ya, berarti udah menyalahi ya, dia maunya bunyinya cuman 2 gitu ya. Nah, jadi ini harus ada yang mati 1 ya. Jadi katakanlah ini jalan lagi. Nah, ini harus konduktor juga nih. Konduktor kita buat K aja ya. Harus konduktor. Gitu ya. Setelah kalau ini konduktor dia balik. Nah, balik lagi ke baterai. Berarti yang nyala itu idealnya 2 biji ini nih. Berarti yang ini harus mati nih. Ini harus mati. Matinya di mana? Di sini nih. Ini berarti isolator ya.
Kalau ini isolator, ini nanti arus dari sini nggak bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang, belnya nggak bunyi. Gitu ya. Kemudian arus dari isolator ini nanti di sini nggak akan dapat arus juga ya. Kalau gitu, ini juga harus isolator. Ya, isolator. Ya udah, ini juga harus isolator. Jadi yang bunyi itu cuma 2 bel yang di atas gitu ya. Isolatornya berarti segitiga, persegi, dan ini ya belah ketupat gitu ya. Next, 34, seorang santri melempar sebuah pesawat kertas ke arah timur. Setelah menempuh jarak 40 meter, pesawat kertas tersebut belok menuju tenggara sejauh 50 meter. Akibat pengaruh angin yang cukup kuat. Arah kecepatan angin tersebut ke arah, nah ini vektor ya kawan-kawan ya. Dia pertama ke timur. Jadi kita buat mata angin dulu. B, U, T, S. Tenggara kemana? Tenggara itu di sini ya. Antara selatan dan timur ya. Ini adalah tenggara. Jadi awalnya pesawat kertasnya itu ke timur, ke kanan gini. Terus tiba-tiba lagi ke kanan, dia belok ke tenggara nih. Ya. Jadi di sini 40 meter, dia belok ke tenggara sejauh 50 meter. Ya, setelah menempuh jarak. Arah kecepatan angin tersebut ke arah mana? Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini vektor ya, kawan-kawan ya. Jadi kita bisa buat gini tuh gambarnya tuh. Set, ini 40. Terus 50-nya itu kita taruh di belakang sini. Ya, set. Nah, ini yang sisi miringnya 50. Nah, jadi ini pasti anginnya. Ya. Jadi anginnya di sini kalau kita cari, ini kalau ini segitiga siku-siku, kalau kita cari ini pasti 30 meter gitu ya. Jadi anginnya biar ini belok kayak gini, ini anginnya ini harus ke arah bawah. Bawah itu berarti selatan gitu ya. 35, seorang ahli oceanografi bernama Francis C. Cousteau pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil kajiannya terhadap fenomena air laut dan air tawar yang tidak bercampur di Selat Gibraltar. Lihat gambar. Jadi ini air lautnya nggak bercampur ya, karena biasanya air suatu zat cair tidak bercampur itu karena beda massa jenis. Jadi kayak air dan minyak kan nggak nyampur ya. Air dan minyak itu nggak nyampur karena beda massa jenis. Fenomena ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran abad ke-14 abad yang lalu ya, dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dalam fisika, fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini disebabkan karena adanya perbedaan. Ya udah, jawabannya adalah perbedaan massa jenis gitu ya.